wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, Anda diberikan kelimpahan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Apapun yang Anda lakukan saat ini dimanapun berada, selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda semuanya sudah berkenan untuk datang di majelis ini, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan kedatangan Anda semuanya, para kiai, para ustadz, para guru, sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat santri dimanapun berada, menambah keberkahan, menambah rahmat Allah turun kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu tema, yaitu hukum melafadzkan atau mengucapkan kalimah shadaqallahul adzim ketika selesai membaca kitabullah, yaitu selesai membaca kitab Al-Quran. Ya, kelompok Salafi atau kelompok Wahabi ini termasuk kelompok yang anti mengucapkan kalimat tasdid atau kalimat shadaqallahul adzim. Bahkan mereka menuduh atau menganggap bahwasanya orang atau umat Islam yang mengucapkan shadaqallahul adzim setelah membaca Al-Quran adalah praktek yang sesat, praktek yang bid'ah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Otomatis adalah amalan yang tidak benar, ya, amalan yang sesat atau amalan yang bid'ah tercela. Benarkah demikian? Maka perlu kita luruskan, perlu kita jawab, sehingga kelompok Salafi atau kelompok Wahabi mengetahui dalilnya, sehingga tidak semena-mena dalam memvonis sesat kepada umat Islam yang tidak sepaham dengan kelompok mereka. Ya. Yang pertama, bahwasanya kalimat tasdiq atau kalimat shadaqallahul adzim adalah kalimat atau ungkapan yang tidak ada dalil khusus larangannya. Ya, Rasulullah tidak pernah melarang atau tidak ada larangan dari ulama manapun, dari sahabat atau ulama-ulama setelahnya yang terlarang dengan mengucapkan kalimat tasdiq, kecuali kelompok pembaharu atau golongan baru, yaitu ulama yang muncul, kelompok khalaf atau kelompok pembaharu yang digawangi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab atau kelompok Salafi Wahabi. Ya, mereka bukanlah kelompok Salafi yang sebenarnya, mereka adalah kelompok baru karena mereka datang, mereka muncul sebagai fitnah akhir zaman setelah kalangan tabi'in, kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan sahabat sudah wafat. Ya. Nah, kelompok inilah yang melarang. Sedangkan ulama-ulama yang lain, ulama sejak dahulu, ulama salaf, tidak ada larangan mengucapkan tasdiq atau shadaqallahul adzim. Ya, kemudian kalimat shadaqallahul adzim adalah termasuk kalimat zikir. Ya, kalimat zikrullah sebagai bentuk zikir kepada Allah, maka bukanlah kalimat yang tercela. Karena membaca Al-Quran juga bagian dari bentuk mengingat Allah atau zikir. Ya. Maka kalimat tasdiq shadaqallahul adzim bukanlah kalimat yang tercela, tapi di dalamnya mengandung kalimat zikir, zikrullah, zikir kepada Allah. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah, zat yang maha agung, ya. Zat yang maha mulia, zat yang maha tinggi. Nah, itu sebagai bentuk pujian kepada Allah. Ya, karena memang Allah lah sumber kebenaran. Kemudian yang ketiga,
ulama sejak dahulu, ulama salaf mengatakan bahwasanya ini adalah bentuk adab, ya, bentuk adab atau tata krama, etika dalam membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber kebenaran, ya, ya. Maka tidak ada salahnya ketika kita setelah membaca Al-Quran memuji kebesaran Allah, memuji kebenaran Allah, ya, mengagungkan Allah. Tidak ada unsur-unsur yang lain ketika kita mengucapkan tasbih itu semata-mata atau hanya kembali kepada Allah. Maka walaupun itu Rasulullah tidak pernah mengucapkan kalimat itu sejak riwayat yang terdahulu, maka itu bukanlah sesuatu yang tercela, ya, sebagai bentuk etika atau adab dalam membaca Al-Quran. Ya, itu. Bahkan kesepakatan ulama, kita mengucapkan shadaqallahul azim itu jika diniatkan sebagai bentuk zikir, bukan main-main, maka tidak membatalkan sholat. Maka sangat tidak mungkin ketika kita mengucapkan shadaqallahul azim di luar sholat adalah perkara yang bid'ah. Kita baca saja ketika sholat saja itu tidak membatalkan sholatnya. Artinya adalah kalimat yang agung, yang tidak merusak dari sholat kita, atau lebih itu kalimat yang tidak diucapkan di saat sholat, artinya di luar sholat. Maka itu kalimat yang sangat mulia, sangat baik kita ucapkan, kita biasakan setelah membaca Al-Quran. Dan tentunya kita sepakat bahwasanya umat muslim mengetahui, walaupun itu tradisi atau kebiasaan yang diucapkan terus-menerus, tetap mereka faham bahwasanya itu bukanlah kalimat yang diwajibkan. Artinya sesuatu yang menjadi kebiasaan, menjadi tradisi, itu tidak mesti harus dianggap sesuatu yang wajib. Kita semuanya paham bahwasanya itu bukan kalimat yang harus diucapkan, tapi itu bagian dari etika. Ya, etika dalam berinteraksi dengan Al-Quran agar kita mendapatkan rahmat, hidayah, petunjuk dari Al-Quran. Dan insya Allah ketika nanti di alam kubur, di alam akhirat, Al-Quran menjadi syafaat penolong kita kelak di hari kiamat. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada poin berikutnya, poin yang keempat, bahwasanya kalimat tasdiq atau shadaqallahul azim itu sebenarnya banyak di dalam Al-Quran, walaupun tidak sama persis, tapi ada kesamaan tujuan, kesamaan kemiripan redaksi dari beberapa ayat Al-Quran. Dikatakan misalnya di firman Allah surat Ali Imran ayat yang ke-95. Contoh misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul sadaqallah, katakanlah maha benar Allah, atau benarlah firman Allah, benarlah apa yang diwahyukan oleh Allah. Ya, fattabi'u, maka ikutilah kamu semuanya, millata Ibrahim, millah Ibrahim, ajaran atau syariat dari Nabi Ibrahim, hanifan. Hanif ini artinya adalah yang lurus, yang terhindar dari kesyirikan. Ya, hanif, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Ya, Ibrahim bukanlah orang yang menyekutukan Allah. Bahkan orang yang sangat menyucikan Allah, termasuk dalam proses kehidupannya. Beliau mencari Tuhan, mencari Allah, dengan pengembaraannya akhirnya mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya. Nah, itu tadi tercantum dalam surat Ali Imran ayat 95, nanti bisa dicek, di situ ada kalimat shadaqallah. Kemudian dalam surat yang lain, surat Al-Ahzab ayat yang ke-22 dinyatakan, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ya, di situ ada kalimat shadaqallah. Walamma ra'al mu'minun, dan tatkala orang-orang yang mukmin melihat ahzaba, golongan atau kelompok yang bersekongkol, qalu, mereka berkata,
Hada ma wa'adana Allah. Ini adalah apa yang telah dijanjikan Allah kepada kami. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Wa sadaqallah, dan sungguh benarlah Allah, wa rasuluh, dan rasulnya. Jadi ada dalil menguat bahwasanya di dalam Al-Quran sendiri Allah tidak segan-segan memujinya dengan kalimat sadaqallah. Allah memuji dirinya sendiri. Allah membenarkan apa yang ada dalam firman Allah tentang kebenaran dirinya atau kebenaran Allah. Ya. Nah, ini bagian dari orang yang memiliki etika, memiliki orang yang tata krama terhadap Al-Quran. Jadi maksud kami bahwasanya jika kelompok Salafi Wahabi tidak membiasakan itu, menganggap itu sesuatu yang memang tidak disyariatkan, maka hendaknya untuk tidak perlu dipublikasikan kepada masyarakat umum, sehingga kami pun merasa tentram, merasa nyaman dengan apa yang kami lakukan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalan kami untuk kami dan amalan kamu untuk kamu. Untuk Anda semuanya, wahai kaum Wahabi, silakan tidak mengamalkan. Namun apa yang kami amalkan, jangan mudah untuk kemudian menuduh sesat, menuduh menyimpang, padahal kami memiliki dalil yang kuat, dalil yang kokoh, yang selama ini kami pegang. Kecuali amalan yang kami lakukan ini amalan yang tanpa dasar, tanpa dalil, tidak ada penguatnya, tidak didukung oleh ulama, maka boleh saja merasa bahwasanya kelompok Salafi Wahabi merasa paling benar kemudian ingin meneruskan kami. Namun kenyataannya kami memiliki dalil yang kuat yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini ada ayat pesan untuk seluruh kelompok Salafi Wahabi agar tidak sembarangan dalam memvonis syirik, bid'ah, kafir, sesat, dan sebagainya. Ya. Ini adalah sebuah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya khususnya untuk kelompok Salafi Wahabi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Wala taqulu, dan janganlah kamu berkata atau berucap, lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halal wa hadha haram. Mengatakan terhadap apa yang disebut oleh lidahmu ya secara dusta, ini halal dan ini haram. Ya, litaftaru 'ala Allahil kadhib, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba, sesungguhnya orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah, la yuflihun, mereka tidak akan menang, mereka tidak akan sukses, mereka tidak akan beruntung. Lawan dari beruntung adalah merugi. Tentunya mereka kelompok-kelompok yang gampang menuduh sesat, kafir, musyrik, dan sebagainya hanya karena perbedaan pemahaman, maka sebenarnya merekalah yang sesat, yang musyrik, dan sebagainya. Merekalah yang sebenarnya menyimpang. Ya, merekalah yang sebenarnya melakukan kebohongan terhadap Allah, menyembunyikan ayat Allah, menyembunyikan dalil-dalil yang kami bisa mempertanggungjawabkannya. Ya, itu. Hendaknya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, untuk memperkokoh akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang selama ini kita praktekkan secara turun-temurun, secara generasi ke generasi, sejak ulama salaf terdahulu sampai kepada kita semuanya. Ya, sehingga dengan apa yang saya sampaikan bisa menguatkan kemantapan kita dalam mengamalkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk kelompok Salafi Wahabi, silahkan saja tidak mengamalkannya, namun hendaknya untuk bisa saling menghormati. Insya Allah jika Anda sopan, Anda punya penghormatan kepada komunitas umat Islam yang lain, aliran yang lain, maka kami pun tentunya adalah kelompok yang segan, yang bisa membalas penghormatan
Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan, segala kekurangan. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel kami agar bisa berkembang, bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.